Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait lanjutan hadis yang lalu. Sekarang kita sampai ke satu pembahasan yang baru, yakni tentang keutamaan sedekah. Musannif menyatakan di sini bahwa keutamaan sedekah itu sangat banyak. Akhbarun katsirah. Jadi keterangan riwayat-riwayat terkait keutamaan sedekah itu sangat banyak. Sehingga kalau kita sebutkan satu persatu akan menjadi satu kitab khusus. Jadi kalau mau dibahas sedekah secara keseluruhan, maka harus kita bahas berupa satu kitab khusus. Saking banyaknya keutamaan-keutamaan sedekah. Cukuplah di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan sedekah. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 misalnya, Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini ayat ada di surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Ayat ini menceritakan keutamaan sedekah, di mana Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Nah, ketika orang mau meninggal dunia atau sudah meninggal dunia, maka dia berharap bisa kembali hidup lagi, hanya untuk sekedar melakukan amalan sedekah. Fa'as-saddaqah, ya Allah kembalikan lagi aku, akhartani ila ajalin qarib, tunda kematianku atau dikembalikan aku hidup lagi. Fa'as-saddaqah, agar supaya aku bersedekah. Di sini ada beberapa penafsiran para ulama, terlebih khusus para al-mufassirun, para ahli tafsir, menyatakan kenapa ruh yang terlepas dari jasad berharap hidup kembali, yang dilakukan amalan pertama itu sedekah, bukan yang lain. Maka dijawab oleh sebagian ahli tafsir, karena ruh yang lepas dari jasad, yakni meninggal dunia, Allah perlihatkan keutamaan sedekah yang begitu banyak, sehingga dia punya harapan seandainya bisa hidup lagi, yang dia lakukan adalah amalan sedekah. Tafsiran lainnya menyatakan yang dimaksud di ayat tersebut adalah zakat, sesuatu yang wajib. Jadi ketika dia meninggal dunia sedangkan kewajiban zakatnya belum dia tunaikan, dia berharap semoga Allah kembalikan dirinya hidup kembali untuk menunaikan zakat. Karena memang perkara zakat ini butuh kesadaran diri. Kita hitung sendiri harta kita untuk dikeluarkan yang wajib itu. Banyak yang luput akan masalah ini, sehingga dia meninggal dunia ternyata ada kewajiban zakat yang belum ditunaikan. Dia berharap bisa kembali hidup untuk menunaikan zakatnya. Hal ini selaras dengan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam tafsirnya mengutip riwayat dari sahabat Ibni Abbas. Abdullah ibn Abbas menyatakan, ma min ahadin yamut wala yuaddi zakata malihi sa'alallaha ar-raj'ata.
Tidaklah seseorang meninggal dunia sedangkan ada kewajiban zakat yang belum dia tunaikan, maka dia memohon kepada Allah setelah wafatnya agar Allah kembalikan dia hidup lagi untuk sekedar menunaikan zakat hartanya. Itu yang dimaksud daripada firman tersebut. Nah, artinya di sini begitu besar keutamaan sedekah dan juga begitu besar kewajiban zakat. Keutamaan sedekah luar biasa besarnya, kewajiban zakat juga adalah satu kewajiban yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Sehingga Abdullah bin Abbas pernah mengatakan bahwa solat itu saudara kandung dengan zakat. As-salatu akhuz zakat. Solat itu saudara kandungnya zakat. Karena setiap kali Allah sebutkan solat, setelahnya Allah nyatakan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Layaknya saudara kandung yang gak bisa pisah. Nah, ini keutamaan sedekah sangat banyak. Kemudian Allah sifati juga di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu punya ciri-ciri, punya karakteristik. Di antara karakter orang beriman yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang senang berinfak, senang sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka berinfak di saat lapang maupun sempit, di saat senang maupun susah, di saat kaya maupun miskin. Itu ciri-ciri orang-orang beriman. Bahkan ahli tahajud disebutkan di dalam Al-Quran, itu punya karakter yang sebenarnya orang yang makin baik tahajudnya, solat malamnya, ibadah malamnya, maka di waktu siangnya itu makin gencar di dalam sedekah. Berarti ibadah malamnya itu benar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur memohon kepada Allah, harap-harap cemas. Itu di waktu malam. Setelah itu mereka berinfak dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga disifati di mukaddimah Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menunaikan zakat dari sebagian rizki yang Allah rizkikan kepada mereka. Luar biasanya Allah Ta'ala mengibaratkan orang yang mengeluarkan infak atau sedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Allah umpamakan seperti Allah meminjam hartanya mereka. Allah pinjam hartanya kita. Jadi kita diumpamakan ketika berinfak di jalan Allah, bersedekah atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, Allah katakan seakan-akan itu saya pinjam ya uang kalian. Saya pinjam. Padahal kalau kita berpikir secara mendalam, rizki itu juga dari Allah, harta kita juga dari Allah. Tapi saking rahmatnya Allah, wasi'u rahmatihi wa judihi, luas rahmatnya, luas dermawannya, sampai-sampai Allah katakan saya pinjam ya harta kalian, nanti saya ganti dengan pinjaman dengan ganti yang berkali lipat. Itu disebut yuqridu qardan hasanah. Yuqrid itu meminjam, nanti diganti dengan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik gak kena hukum riba. Gimana Allah kena hukum riba? Itu konsepnya hadiah, ganjaran, bonus. Itu diumpamakan di surat Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah
bagaikan satu biji yang ditumbuhkan dari biji itu 7 kelopak. Di setiap satu kelopak akan muncul 100 biji-bijian. Jadi dilipat gandakan 100 kali lipat. Setelah itu Allah tambahkan firman-Nya, bonus lagi, sudah diganti 100 kali lipat, diberikan bonus lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan berkali-kali lipat kepada siapapun yang Ia kehendaki. Jadi rizki, harta yang kita punya miliknya Allah. Allah rizkikan kepada kita. Kita keluarkan dalam kebaikan, Allah katakan saya pinjam ya. Saya pinjam, nanti saya ganti berkali-kali lipat. Ini baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh benar yang kita baca di setiap bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani bahkan di dalam kitab beliau berjudul Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah atau Syaraful Al-Ummati Al-Muhammadiyah, di situ ada satu bab khusus di mana beliau mengumpulkan beberapa riwayat terkait keutamaan sedekah. Dan itu sangat banyak riwayat-riwayat terkait keutamaan sedekah. Di antaranya, sedekah itu menjaga orang yang bersedekah tertimpa musibah dan bala. Ketika seseorang mengeluarkan sedekah di hari itu, ada jaminan dari Allah lewat lisannya Rasul. Kalau lewat lisannya Rasul sudah pasti benar. Siapa yang keluarkan sedekah di hari itu dijaga sehari penuh. Besok dia keluarkan lagi, dijaga lagi. Dan cara yang terbaik sedekah, juga ini tradisi kaum solihin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Dalam kitab khusus namanya Al-Minah As-Saniyah. Jadi kitab ini istimewa karena riwayat hadis ini Nabi sampaikan hanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib secara khusus. Jadi ada satu hari Nabi datang kepada Imam Ali di rumahnya. Kemudian Nabi mengunci pintu dan jendela. Di dalam rumah itu hanya ada Rasulullah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sampaikan hadis-hadis istimewa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi satu kitab berjudul Al-Minah As-Saniyah. Maka diawali dengan Ya Ali kadza wa kadza wa kadza. Ya Ali bakiru bisadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Di antaranya Nabi katakan, wahai Ali, jika tiba waktu pagi segeralah bersedekah, karena sedekah itu akan menjagamu dari bala. Berarti cara terbaik yang Nabi ajarkan kepada kita itu sedekah di awal pagi. Kata bakiru, kalau kita transisi ke zorfuz zaman, keterangan waktu, bukroh. Bukroh artinya awal pagi. Beda dengan sobah. Kalau sobah sudah masuk waktu pagi. Kalau fajar itu baru muncul, ya, itu cahaya mega merah. Tapi awal paginya namanya bukroh. Disederhanakan setelah sholat subuh. Bukroh itu setelah sholat subuh. Nabi katakan, segeralah bersedekah di waktu awal pagi. Sesungguhnya bala tidak bisa melangkahi orang yang bersedekah. Riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah itu dia menutup 70 pintu bala. Kita sedekah sekali, 70 pintu bala itu ditutup oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, keutamaan sedekah. Yang kedua, sedekah itu bisa menjadi obat. Jadi kita niat sedekah
sebagai syifa wad dawa, sebagai penawar dan obat. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, Rasul bersabda, "Dawu maradhakum bisadaqah." Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Yang ketiga, sedekah sembunyi-sembunyi, sedekatus sir, itu dapat memadamkan murkanya Allah. Dan sedekah secara terang-terangan menjadi pelindung dirinya dari api neraka. Itu hadis riwayat Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabul Hadis. Rasul bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadab rabb." Sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah. Wa sadaqal alaniyah junnatun minan nar. Sedekah secara terang-terangan menjadi tameng pelindung dirinya dari api neraka, dengan catatan yang dia lakukan semata-mata karena Allah, liwajhillahi subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua amalan yang tidak diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala akan binasa dan sirna. Yang keempat, sedekah ini mencegah seseorang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi orang yang bersedekah insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Berarti mafhum mukhalafahnya itu, kalau orang yang bersedekah dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. As-sadaqah tamna'u mitatasu. Sedekah itu mencegah dari wafat su'ul khotimah. Yang kelima, dalam riwayat Imam Qalyubi dalam kitab Nawadir, orang yang bersedekah umurnya bertambah. As-sadaqah tazidu fil umr. Sedekah itu menambah umur. Riwayat yang lain, rizki. Sedekah itu meluaskan rizkinya. Ini sebagian kecil daripada fadilah-fadilah sedekah. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah, riwayat Imam Ad-Dailami dari Abi Hurairah secara marfu', Rasul bersabda, "Tadaraku al-gumum wal humum bis-sadaqat." Hilangkanlah kesedihan-kesedihan dan kesumpekan-kesumpekan itu dengan sedekah, kata Rasul. Berarti salah satu obat yang menghilangkan kesedihan, kesumpekan, kegalauan, ya bahasa sekarang. Kata Rasul dengan apa? Bisadaqat, dengan sedekah. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lamu kaifa hali. Wahai Tuhanku, wahai penguasaku, wahai rajaku Allah, kau tahu keadaanku. Anta ta'lamu kaifa hali min humumin washtighali, dari kesedihan-kesedihanku dan kesibukanku. Itu syairnya Imam Haddad. Artinya sedekah salah satu cara atau solusi di dalam menghilangkan kesedihan dan kesumpekan. Yakshifullahu ta'ala darrakum. Dengan sedekah itu Allah Ta'ala mengangkat segala sesuatu yang membahayakan bagi diri kalian. Wa yansurukum ala aduwikum, dan dengan perantara sedekah Allah akan menolong kalian atas musuh kalian. Wa fil hadis alaika bisadaqah. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, alaika bisadaqah, hendaklah kalian bersedekah. Fa inna fiha sittata khisal, karena sesungguhnya di dalam sedekah ada 6 keistimewaan. Thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah. 3 Allah berikan di dunia dan 3 Allah berikan di akhirat. Ammal lati fid dunya, adapun yang Allah berikan di dunia, fatazidu fi rizqi, sedekah itu menambah rizki kita.
Mau usaha sukses, mau belajarnya dipermudah oleh Allah, mau ilmu berkah, mau harta berkah, kasratus sedekah, perbanyak sedekah. Tapi sedekah ini punya aturan, karena dia bagian dari rangkaian ibadah. Aturan yang pertama yang harus diperhatikan, jangan loncat dalam sedekah. Rasul pernah bersabda, Al-muta'addi fi sadaqah kamani'aha. Orang yang meloncat dalam sedekah seperti orang yang tidak bersedekah. Apa maksud dari beliau? Diterangkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang dimaksud loncat dalam sedekah, dia berikan bantuan atau sedekah kepada orang-orang yang jauh, sedangkan yang dekat tidak dia berikan. Orang tuanya, dia kasihnya sohibnya yang di Jakarta, sohibnya yang di Surabaya. Sedangkan yang di rumah atau di Ternate ada orang tuanya, dia gak bantu, orang tuanya susah. Maka ini meloncat dalam sedekah, kata Nabi, seperti orang yang tidak bersedekah. Contoh sederhananya juga ini yang kejadian sehari-hari ini, biasa dialami. Ada orang dari Jakarta, dari Surabaya, punya program bangun pesantren di Surabaya atau di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Minta sumbangannya ke masjid yang ada di Ternate. Sedangkan di Ternate banyak juga lagi bangun pesantren, butuh dana, butuh bantuan. Ngasihnya yang jauh, yang dekatnya gak dikasih. Itu juga loncat dalam sedekah. Dan ini berlaku juga dalam zakat. Di dalam zakat, zakat itu punya aturan, gak boleh kita berikan zakat di luar kota Ternate bagi orang yang menghuni kota Ternate. Terkecuali di Ternate semuanya sudah tidak butuh terima zakat, maka dikasih agrab di wilayah yang terdekat, Tidore misalnya. Kalau memang semuanya tidak butuh lagi, sudah mampu, bukan jadi mustahik tapi jadinya muzaki, bukan orang yang menerima zakat tapi orang yang mengeluarkan zakat, semuanya sudah mampu, maka boleh diberikan di luar. Itu aturan yang diajarkan di dalam hukum Islam. Jadi Nabi katakan gak boleh loncat di dalam sedekah. Kecuali yang dekat sudah dia bantu, kemudian yang jauh dia bantu lagi, gak masalah. Tapi prioritaskan yang terdekat dulu, keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Setelah itu kepada yang lain. Nah, ini ada 3 di dunia Allah berikan keutamaannya, dan 3 di akhirat. Tadi yang di dunia, yang pertama fatazidu fi rizqi, sedekah itu menambah rizki. Yang kedua tukfirul mal, dengan sedekah dia memperbanyak harta. Wa ta'murud diyar, dan membuat makmur isi rumah. Jadi rumahnya itu penuh dengan kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan. Karena dengan barokah sedekah. Barokah sedekah. Nah, ini contoh, gak usah jauh-jauh, dekat-dekat saja. Guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabiri, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Itu bukti nyata bagaimana beliau mencontohkan dengan perbuatan, ya. Rumahnya luar biasa, makmur. Walaupun dengan kelas seperti beliau juga sebagai seorang ulama dan pengusaha, untuk standar rumah sederhana. Mobil mewah juga tidak ada. Ada juga Alphard dikasih, itu dikasih buat anak, kata beliau begitu kepada saya. Sisanya uangnya kemana? Sedekah. Kalau pakai hitungan matematika, sudah jauh-jauh hari jatuh miskin. Karena beliau mulai sedekah itu bukan baru, sudah sejak lama. Tapi lihat, Allah Ta'ala tunjukkan hartanya makin barokah, makin manfaat. Itu bukti bahwa sedekah itu tidak membuat orang miskin. Sebaliknya, dia membuat orang menjadi kaya. Percaya gak sama Nabi? Nabi yang janji. Nabi katakan, mana qasas sadaqah, sedekah itu tidak membuat miskin, bal
yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Wa fi riwayah bal tazdad, bal tazdad, bal tazdad. Tapi sedekah itu membuat bertambah berkah, bertambah banyak, bertambah berkah, bertambah banyak, bertambah berkah, bertambah banyak. Rasul mentaukid 3 kali ucapan itu. Kalau sudah ditaukid sama Nabi, ditegaskan sama Nabi, wah ini janji bukan sembarangan janji ini. Benar-benar dijamin langsung oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang sedekah jatuh miskin, ya mungkin niat sedekahnya gak benar. Ya, kepentingan. Ngasih sana, ngasih sini, kepentingan. Melarat jatuh miskin, kebakaran rumah, bangkrut usahanya. Adalah yang mungkin kalau sedekah itu diterima, keadaannya seperti itu. Berarti diperbaiki niatnya. Sedekah itu ibadah fi sabilillah. Kemudian ada satu hadis Nabi katakan bahwa ada amalan-amalan yang membuat rumah itu makmur dan harta itu barokah. Di antaranya ghuslul ina wa taharatul fina yurithanil gina. Piring-piring, wadah-wadah yang kotor itu di dalam rumah jangan dibiarkan sampai 1 hari. Artinya kalau ada piring kotor di malam itu dibersihkan. Jangan dia nginap sehari semalam di rumah kita, piring-piring kotor itu. Ini tarbiyah yang masuk ke wilayah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Dan bersihkanlah halaman rumah kalian, kata Nabi. Yurithanil gina. 2 amalan sederhana ini mewarisi kekayaan, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal lati fil akhirah fatasturu aurata wa tasiru zilla fawqa ra'si wa tasturu minan nar. Adapun 3 keistimewaan sedekah yang Allah berikan di akhirat. Yang pertama, tasturul aurata. Sedekah itu menutup dosa kita di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Sebenarnya Allah tahu juga, tidak ada yang Allah tidak ketahui. Innallaha ahata bikulli syai'in alim. Innallaha ahata bikulli syai'in alima. Allah segala sesuatu mengetahuinya. Tapi maknanya Allah berikan aibnya ditutup karena barokah sedekah. Kalau Allah Ta'ala menutup itu, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui aibnya di yaumil qiyamah karena berkat sedekah. Itu di akhirat. Yang kedua, tasiru zilla fawqa ra'si. Sedekah itu menjadi payung pelindungnya di atas kepalanya di yaumil qiyamah. Jadi dia mendapatkan kesejukan, naungan Allah. Di yaumil qiyamah matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala 1 mil. Fi riwayah 1 mil. Terjemahan milnya ini bermacam-macam tafsiran. Ada yang menafsirkan mil itu alat celak mata. Ya, celak mata itu ada dia punya alat yang biasa digosok gitu. Itu namanya mil. Ada yang menerjemahkan matahari sedekat itu. Ada yang menerjemahkan mil bahasa masa depannya Nabi. Karena ukuran mil di zaman Rasul itu enggak ada. Ukuran mil belum ada. 1 mil itu Nabi berbicara tentang ukuran masa depan. Sebagaimana zaman kita ini 1 mil itu. Ada yang menafsirkan mil di situ bahasa ma'nawi, kiasan. Bukan berarti mataharinya dekat di atas kepala kita, tapi panasnya itu seakan-akan matahari itu berada di atas kepala kita. Walhasil berat. Nah, sedekah itu menjadi payung. Sebagaimana hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala berikan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah, perlindungannya Allah, payungnya Allah. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa biyamini wala ta'lamu
shimaluhu. Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya sedekatus sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau sedekah terang-terangan gak masalah juga, untuk memotivasi orang ikut, itu bagus, targhib. Tapi sedekah sir harus kita punya amalan itu. Ya, jangan sampai kita tidak punya amalan sedekah sir. Jadi gak ada yang tahu amalan itu kecuali saya dengan Allah. Itu istimewa. Ya, sedekatus sir. Kemudian yang ketiga, tasturu minan nar, bahwa sedekah itu menutup daripada atau melindungi dia dari api neraka. Wa warada ma min rajulin yatasaddaqu yawman aw lailatan illa hufiza ay yamut min ladgatin aw hadmatin aw mauti baqtatin. Tidaklah seseorang bersedekah di hari tersebut atau di malam tersebut terkecuali Allah Ta'ala akan menjaga dirinya wafat tersengat sengatan hewan atau tertimpa benda-benda atau wafat mendadak. Nah, ini fadilah sedekah yang berikutnya tuh. Orang yang sedekah gak wafat mendadak, tidak wafat tertimpa benda-benda berat, dan tidak wafat karena tersengat atau digigit hewan-hewan buas atau hewan beracun. Nah, jadi di dalam riwayat yang lain Nabi katakan asyuhada khamsatun. Orang yang syahid itu ada 5. Ada yang pertama mat'unun, wafat ditanduk oleh hewan. Mabtunun, wafat karena sakit perut, termasuk ibu-ibu yang melahirkan, wafat dianggap syahid di akhirat. Di dunia tidak dianggap syahid, tapi syahidnya di akhirat. Artinya pengurusan jenazahnya seperti umumnya. Kalau yang syahid dunia akhirat itu satu saja, orang yang wafat di medan perang, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, lagi berjuang dalam peperangan wafat, maka mereka ini syahid dunia dan akhirat. Haram hukumnya dimandikan, haram dimandikan, haram disolatkan, hanya diperbolehkan dikafani dan dikuburkan. Darah-darahnya itu menjadi saksi di yaumil qiyamah. Nah, mereka ini syahid di dunia maupun di akhirat. Jadi pengurusan jenazahnya gak ada mandi, dimandikan tidak ada. Kalau dimandikan haram, disolatkan tidak ada, hanya dikafani dan dikuburkan. Ada satu masail yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dan Imam Syarqawi. Jadi tentang masalah orang yang memandikan jenazah, itu ada beberapa rincian hukum. Pertanyaan pertama ini, ada yang bertanya kepada para ulama, para fuqaha, apakah sah jika ada manusia wafat? Ini yang pertama. Kemudian jenazahnya dimandikan oleh bangsa jin. Jadi ini orang manusia wafat, tapi yang memandikan jenazahnya bangsa jin. Maka ada 2 pendapat. Pendapat pertama dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menyatakan la yasih, tidak sah. Artinya ada manusia wafat yang memandikan jenazahnya jin, itu tidak sah menurut Ibn Hajar. Akan tetapi menurut Imam Romli, Syamsuddin Ar-Romli, beliau lahir 919, wafat 1004 Hijriah, menyatakan sah, yasihhu. Kasus yang kedua, manusia yang wafat dimandikan oleh malaikat. Malaikat yang memandikan, bukan manusia. Kalau berdasarkan hadis Nabi dan beberapa referensi kitab sejarah, ada sahabat-sahabat yang wafat dalam medan perang dalam keadaan junub, seperti Hanzalah. Itu diriwayatkan dalam kitab As-Sirah Ibn Hisham. Jadi baru nikah malam pertama, ya malam pertama, mohon maaf, berhubungan suami istri. Tahu-taunya di waktu itu juga belum sempat beliau mandi janabah, ada panggilan jihad fisabilillah, langsung beliau
pakai baju perang, ambil senjata, keluar jihad. Di tengah-tengah peperangan beliau wafat. Peperangan setelah selesai, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat mencari tahu korban-korban jiwa. Ketika mendapati Hanzalah, Nabi menyaksikan Hanzalah sudah wafat. Kemudian Nabi menutup matanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menutup mata?" Ketika melihat jenazahnya Hanzalah, kata Rasul, ada malaikat dan bidadari sedang memandikan jenazahnya. Saya dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia wafat dalam keadaan janabah, hadas besar, karena segera menjawab panggilan Nabi untuk berjihad fisabilillah. Dia belum sempat mandi janabah. Sekarang Allah muliakan dia. Allah perintahkan malaikat dan bidadari memandikan jenazahnya. Makanya saya tutup mata saya, tidak mau melihat bidadari. Allah ahli hakikat mengatakan, padahal Nabi Muhammad lebih indah dari bidadari. Tapi Nabi mengajarkan tarbiyah wa tazkiyah, bahwa selama kita di dunia, hukum syariat tentang pengharaman melihat sesuatu yang haram tetap berlaku, walaupun melihat kepada bidadari. Dia halalnya kalau sudah masuk surga. Itu juga lewat pernikahan, akad nikah. Ya, kata Abu Lais Samarkandi dalam kitab tafsirnya Biharul Ulum, bahwa bidadari-bidadari yang di surga itu jangan dibayangkan kayak gambaran-gambaran orang-orang barat, bebas begitu, gak. Ada dai ceramahnya, nauzubillah min zalik, mengatakan ada pesta hubungan itu di surga. Ini bahasa yang tidak terhormat. Ada akhlak etika tetap berlaku di sana. Ada pernikahannya, ada pernikahan, ada ijab kabulnya, ada aturan-aturan, ada norma-norma yang tetap berlaku di surga. Karena norma dan etika itu sesuai fitrah manusia yang berakal. Agama ini agama suci, sucinya itu tidak terbatas, sampai di akhirat juga tetap suci, tetap berakhlak, tetap beretika. Itu. Tanazzafu fa innal jannata la yadkhuluha illa nadhif. Hadis riwayat Ahmad. Bersihkanlah diri kalian, karena sesungguhnya surga itu tempat yang suci dan bersih. Tidaklah yang masuk ke dalam surga terkecuali orang-orang yang bersih, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat memandikan. Ada juga Uwais Al-Qarani, fi riwayat malaikat memandikan jenazahnya. Uwais Al-Qarani yang terkenal sebagai Sayyidut Tabi'in. Inna rajulan yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Seseorang bernama Uwais Al-Qarani hidup sezaman dengan Nabi, cinta kepada Nabi, beriman kepada Nabi, tapi baktinya kepada ibunya menghalangi dia berjumpa dengan Nabi. Beliau di Yaman, Nabi di Madinah. Sampai meninggal tidak bertemu Nabi, tapi Allah memperkenalkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad. Ini orang namanya Uwais. Jadi Nabi itu sering memperkenalkan sahabat sosok Uwais Al-Qarani. Istimewa tidak? Yang lain ingin kenal Nabi, ingin dekat Nabi, ingin cinta kepada Nabi. Tapi ini rajulun solihun hadza. Uwais Al-Qarani seorang yang soleh, punya pangkat istimewa. Nabi yang memperkenalkan kepada sahabat sosok Uwais Al-Qarani. Allah yang memperkenalkan Uwais di hadapan Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Nah, itu beliau diriwayatkan malaikat juga yang memandikan jenazahnya. Nah, kalau malaikat yang memandikan jenazah manusia, secara teks hadis atau riwayat-riwayat kitab-kitab tasawuf, mereka mengatakan sah dengan riwayat-riwayat tersebut. Tapi untuk kalangan para fuqaha mengatakan tidak sah. Mereka katakan la kifayah, gak cukup malaikat memandikan jenazah manusia. Artinya apa? Tetap harus manusia yang memandikannya. Problem yang ketiga, ini memang agak aneh ya, agak aneh, tapi ya karena masalah hukum diceritakan juga. Imam Syarqawi, Syekh Ibrahim Bajuri dalam hasyiahnya menerangkan sekarang hukum jenazah orang yang meninggal dianggap sebagai seorang yang wali yang diberikan keramat bisa hidup sementara untuk memandikan dirinya, mandi jenazah.
Apakah sah atau tidak? Pendapat mutaakhirin mengatakan tidak sah. Ulama-ulama kekinian, ya, ulama kekinian menganggap tidak sah, karena mungkin mereka juga tidak bisa terjangkau dengan rasio mereka. Bagaimana orang sudah meninggal, kemudian Allah hidupkan kembali, dia memandikan jenazah dirinya sendiri, kemudian meninggal lagi. Kalau pakai rasio nggak masuk akal. Tapi kalau pakai iman bisa mungkin. Semua kan kehendaknya Allah. Toh ada Ashabul Kahfi tidurnya ratusan tahun. Ada Nabi Uzair tidurnya juga sekian tahun. Tapi itu masuk bab mukjizat dan keramat. Ternyata ulama mengatakan, ulama-ulama mutaakhirin mengatakan tidak sah, tapi ulama-ulama akhir-akhir nih, salaf, khalaf, khususnya di masa-masa abad 8-9 Hijriah, mereka mengatakan sah. Seperti Imam Syarqawi mengatakan sah. Dan ada contoh kasusnya. Ini percaya tidak percaya, tapi di kitab fikih ada riwayat menyatakan ada 2 orang wali min auliyaillah diberikan keramat itu. Sudah meninggal, tahu-tahu Allah kasih keramat hidup sesaat, kemudian mandi jenazah untuk dirinya sendiri. Setelah itu meninggal lagi. Ada 2 nama di situ. Sayyid Ahmad Al-Badawi dan Syekh Al-Manufi Al-Maliki. Ya, 2 orang ini dipercaya diberikan keramat itu. Wallahu alam apakah riwayatnya dianggap sahih atau tidak, tapi kesimpulannya bahwa seandainya terjadi kasus itu, seandainya, mungkin ada istilah sekarang mati suri. Ya, sudah meninggal, sudah mandi jenazah, atau hidup, atau dia belum mandi jenazah, dia meninggal, mati suri sesaat, bangun, dia mandi jenazah, tahu-tahu meninggal lagi. Itu hukumnya, keterangannya sudah ada, yaitu sah. Yang keempat, jenazah orang non-muslim. Kita dapati ada jenazah orang non-muslim di tengah-tengah umat Islam. Satu kota ini semuanya muslim, kita temukan jenazah non-muslim. Cari keluarganya tidak ketemu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya luar biasa. Wajib dikafani dan wajib dikuburkan dengan layak. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ibrahim, pakai cara Islam gak apa-apa. Soalnya kalau pakai cara agama lain kita gak paham. Ya. Mau bakar juga gak paham, ngeri-ngeri juga bakar. Mau pakai jas juga kita gak paham. Yang kita paham karena kita muslim, yaitu cara Islam. Bagaimana Islam menghargai manusia. Dia non muslim, kita temukan jenazahnya, bukan sunnah, bukan mubah, wajib kita kafani dia dan wajib kita kuburkan. Kalau memandikan dibilang yajuz, mau dimandikan juga boleh, tidak dimandikan juga gak masalah. Tapi mengkafani dan menguburkan wajib. Yang haram hanya satu, menyolatkan, gak boleh disolatkan. Apalagi tahlilan itu gak boleh. Ya, tahlilan gak boleh. Tahlilan gak boleh. Hanya bisa dikafani dan dikuburkan. Luar biasa agama kita, menghormati manusia. Menghormati manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Kasus yang terakhir, yang kelima. Ada 2 jenazah meninggal. Ya, dua-duanya nih meninggal. Tahu-tahu yang satu hidup. Allah berikan keramat hidup, dia mandikan jenazah yang di sebelah. Setelah itu dia meninggal lagi. Sah tidak dimandikan sebelah? Qaulul fuqaha sah. Ya, para fuqaha mengatakan sah. Nah, ini 5 kasus yang memang kadang-kadang kita berpikir kok ada kayak begitu. Itu hebatnya hukum Islam. Yang belum ada suatu saat akan ada. Dulu kami baca ada kasus kopi luwak, ya. Ulama abad ke-8, ke-7, ke-9 Hijriah sudah jelaskan kaidah-kaidah itu. Kalau biji yang keluar pecah menjadi najis, haram. Kalau biji yang keluar dari luwak itu masih utuh, maka mutanajis, dia ibarat benda yang terkena najis, dicuci bersih, suci.
Kitab fikih membahas bahwa nanti ada pernikahan antara babi dengan hewan suci, anjing dengan hewan suci. Jauh-jauh hari sudah dibahas. Mungkin di zaman mereka hal itu belum terjadi, tapi di zaman kita sudah terjadi. Di Jerman itu ada kawin silang antara babi dengan domba. Mereka namakan domba babi. Hukum dan keterangannya sudah ada. Semua hewan yang suci jika dikawin silangkan hasil peranakan dengan hewan najis seperti anjing dan babi, maka dia mengikuti yang najis, bukan mengikuti yang suci. Itu sudah dibahas jauh-jauh hari. Bahkan ada manusia setengah anjing, setengah manusia juga dibahas tuh. Ya, bagaimana dia kalau manusia ini melahirkan, melahirkan anak ternyata separuhnya bentuknya anjing, naudzubillah min dzalik, separuhnya manusia. Kalau dia sholat bagaimana nanti kalau sudah balik? Apakah sah karena bawa najis? Maka dikatakan kalau pernikahan itu dari manusia dan manusia, kemudian lahirnya hewan, sekalipun anjing tetap dia sah sholat dan dia dianggap suci. Kecuali naudzubillah manusia sama hewan, maka dia ikut kepada hewan. Nah, itu hal-hal yang memang tidak terpikirkan oleh kita, tapi lengkap hukum agama Islam menjelaskan hal itu. Dan masih banyak yang aneh-aneh itu, masih banyak. Ya, al-Islam ya'lu wala yu'la. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.